Anda masih bersama kami di program Tokoh Kita. Masih kita akan lanjutkan perbincangan menarik kita bersama dengan Profesor Yudian Wahyudi begitu terkait dengan BPIP, Prof. Ya. Ini kan peran BPIP itu sangat penting begitu ya Ya. untuk menjaga keutuhan NKRI, kemudian Ya. menanamkan nilai-nilai Pancasila terhadap warga negara Indonesia begitu ya, Prof. Ya, saya yang mau tanyakan adalah kan Profesor ini pernah menjadi Rektor UIN Sunan Kalijaga Ya. Yogyakarta, ya, Prof ya. Kebijakan apa yang pernah dibuat untuk membumikan Pancasila di universitas pada saat waktu itu? Kalau itu begini, yang pertama saya mendirikan Pusat Studi Pancasila dan Bela Negara itu 9 Agustus 2017 ya. Nah, yang sudah kita lakukan adalah hari itu kita mengadakan itu semacam seminar Pancasila, mengundang mahasiswa, tokoh-tokoh mahasiswa dari seluruh universitas seluruh Indonesia. Se-Indonesia, ya. Nah, waktu itu sebetulnya kami mengundang Presiden, tapi yang hadir waktu itu Menko Polhukam Pak Wiranto, Pak Wiranto, ya. kemudian Ketua MPR Pak Zulkifli Hasan misalnya. Nah, itu saya ulang lagi 1 November 2018. Presiden juga belum bisa hadir karena ya waktunya kan ya, saya paham lah. Kemudian yang hadir hari itu Mensesnek, Pak Wiranto juga hadir yang gitu sebagai Menko Polhukam maksud saya. Nah, itu saya ulang lagi Mas. Ya, saya ulang lagi bikin namanya untuk memperingati Hari Santri. Jangan salah ya, santri itu dulu berjuang untuk menegakkan Republik ini, ya melawan Belanda. Ya, kasus khasnya ya 10 November Surabaya ya, resolusi jihad itu. Nah, sekarang diakui oleh negara menjadi Hari Santri Nasional. Maka saya dalam memperingati santri itu agak terbalik dengan orang-orang pesantren. Yeah. Kalau mereka lagi lebih dari santri ke santri, kira-kira begitu. Nah, saya tidak. Dari santri untuk NKRI. Maka saya lakukanlah lomba paskibraka. Pengibaran bendera itu loh. Ya. Nah, nasional SLTA. Gitu. Nah, waktu itu saya ngundang Ibu Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP. Tapi ternyata pada tanggal itu ada sidang katanya di DPR. Ya sudah. Nah, akhirnya belum terwujud. Itu satu ya, manunya ke sana. Terus yang kedua, konteksnya adalah dikaitkan dengan moderasi Islam, Islam moderat itu. Nah, itu kan pesan dari Menteri Agama Pak Lukman Hakim Saifuddin waktu itu. Bagi saya sendiri, Islam moderat itu adalah Islam yang mengakui dan memperkuat Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kebinekaan dan harga mati. Nah, kemudian itu saya turunkan dalam tadi perpaduan antara pusat Pancasila dengan Islam moderat tadi. Apa? Mahasiswa yang mendapat bidik misi, beasiswa itu ya, ini kan tanda petik anak negara. Karena dia kalau sukses nanti selama S1 dari awal itu dapat beasiswa. Ini kita pesantrenkan untuk diperkenalkan dengan Islam moderat yang salah satunya adalah hubungan Islam dengan Pancasila. Nah, kita bekerja sama dengan 18 pesantren di Yogyakarta. Sebetulnya mau diasramakan sendiri, tapi kita baru mau membangun. Ya, jadi ada tanah yang sudah kita alih status untuk asrama itu. Nah, itu salah satunya. Kemudian untuk mahasiswa baru PBAK, Pengabdian Akademik Kampus, itu saya mulai dengan spiritualitas. Ya. Jadi di situ saya ajak mereka sholat hajat. Kemudian saya memimpin sendiri majelis ayat kursi. Yang nanti salah satu doanya itu adalah untuk NKRI dan keberhasilan kita di NKRI. Peran kita di dalam NKRI. Misalnya doa saya kepada mereka, misalnya ya Allah jadikanlah kami ini nanti Presiden Indonesia, Wakil Presiden, Menteri, semua ya Allah jabatan yang ada di Indonesia. Ya, agar kami mampu beribadah kepadamu melalui negara Pancasila. Maka gitu. Jadi itu saya tekankan. Jadi doa saya tidak abstrak yang kayak pada umumnya itu. Yang memimpin saya langsung. Nah, jadi hari itu anak-anak sudah kita kenalkan bahwa kita ini ada di NKRI, bukan di tempat lain. Gitu ya. Nah, itu alhamdulillah. Nah, nanti hari terakhir 3 hari saya nutup lagi dengan majelis ayat kursi lagi. Nah, baru diproses untuk yang lain-lain. Baik. Nah, gitu. Nah, nanti salah satunya adalah
kurikulum Pancasila di dalam pendidikan yang itu diintegrasikan dengan pelajaran-pelajaran utama mereka di per fakultas atau per prodi. Jadi memang program-programnya sudah ada begitu ya Ya. Prof ya. Prof, sebagai Kepala Badan Pembina Ideologi Pancasila, menurut pendapat Profesor begitu ya, bagaimana cara untuk mencegah pemahaman untuk menangkal radikalisme kita di Indonesia gitu Prof? Ya itu tadi, yang pertama kita perlu ya kalau bahasa hari ini sosialisasi Pancasila itu ke semua lini, ke semua segmen dengan metode ya, metode dan alat ya di sini itu yang sesuai dengan psikologi yang kita ajak ngomong. Ya, jadi Pancasila kita kenalkan kepada anak TK misalnya beda dengan anak SMP. Nah, jadi kita lebih menyelami, misalnya anak-anak TK melalui gambar, misalnya ya, misalnya. Medianya nah, ya, Prof, gitu, dikasih kayak film apa itu? Media komunikasi. Yang dia ngelihat aja, nggak usah baca gitu. Visual. Visual, audiovisual gitu, yang dia tahu maksudnya. Bahwa berteman itu bagus, gotong royong itu bagus, berkelahi itu tidak bagus, misalnya gitu ya. Nah gitu, naati aturan, misalnya lalu lintas bagus, tidak ini kecelakaan. Itu yang itu gitu. Tapi ada gambar, misalnya ya, ada narasi yang cerita, ini gambaran orang melanggar hukum, misalnya gitu. Ini orang bagus. Kan nanti itu mereka tahu sendiri dengan itu mencerna. Nah ya tentu kalau anak-anak kecil ya tidak panjang-panjang. Berapa detik, ya itu silakan yang ahli yang akan bicara ya. Saya hanya membayangkan seperti itu. Itu bertingkat lagi nanti kalau sudah anak-anak remaja, mungkin sedikit-sedikit ada agak sentuhan-sentuhan keremajaannya, gitu ya. Nah, terus ke atas sampai pada tingkat pejabat. Nah, mungkin pada tingkat pejabat itulah kita bisa mengambil pengalaman-pengalaman yang dulu sudah ada seperti training-training. Nah, tapi kalau untuk anak-anak ini training tidak perlu. Ya mungkin kita perlu dengan Medianya berbeda. Ya, yang sesuai dengan jiwa mereka. Jadi ketika kita suruh mereka langsung jalan sendiri. Nggak kayak sekarang kita maunya begini, mereka ke sono, begitu guru ngomong A, putus. Kita akan kembali dengan obrolan yang menarik lainnya usai jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami.